Tunggu dulu, aku mau jawab. Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah menggelar debat pertama calon presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 pada Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Sejumlah pengamat politik menilai Anies Baswedan dan Prabowo Subianto bersaing ketat dalam debat pertama. Di saat yang sama, Ganjar Pranowo dinilai ketinggalan karena bingung dalam branding visi dan misi. Berikut analisis Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro dan analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Arif Ki Caniago tentang performa debat pertama Capres peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan, Agung menilai Anies mendominasi debat pertama dengan retorika yang baik. Dia menilai Anies punya keleluasaan menyerang gagasan dua kandidat lain karena mengusung visi perubahan. Ia menilai tiga kandidat punya kesiapan yang sama menghadapi tema debat kali ini. Di segmen 1, 2, dan 3, Prabowo dan Anies imbang, Ganjar keteteran. Sisanya, Anies unggul ketimbang dua lainnya, kata Agung. Dia menilai, Anies juga diuntungkan dengan ketidaksiapan Prabowo pada sesi tanya-jawab. Anies pun diuntungkan dengan pertanyaan-pertanyaan Ganjar yang justru memberi panggung untuk dirinya. Arif Ki menyoroti penampilan Anies yang fokus mencitrakan diri sebagai seorang intelektual. Hal itu tercermin dari berbagai paparan data. Selain itu, Anies sering melabeli jawaban pesaing-pesaingnya dengan kurang komprehensif ataupun menanyakan data. Anies kan berupaya menunjukkan intelektual. Dia punya riset saintis untuk menjawab pertanyaan. Dia ingin membangun persepsi dia punya data, ucap Arif Ki. Prabowo Subianto, Arif Ki menganggap Prabowo kali ini tidak punya kemampuan retorika sebaik Anies ataupun Ganjar. Hal itu terlihat dari penampilan Prabowo di debat pertama Capres Pilpres 2024. Meski begitu, Arif Ki menilai Prabowo cerdik dalam mengambil hati publik. Ia menyoroti gimmick Prabowo seperti, "Sorry ye," ataupun, Mas Anies," saat menjawab serangan dua kandidat lainnya. Prabowo juga membaca sekarang era media sosial. Makanya jawaban yang dipilih Prabowo simpel dan gampang dipahami publik. Besok seminggu ke depan mungkin akan viral di TikTok karena caranya lucu, ujar Arif Ki. Sementara itu, Agung melihat Prabowo banyak membuang peluang. Prabowo sering tidak memanfaatkan waktu yang masih tersisa untuk menjawab atau bertanya. Dia melihat sebenarnya Prabowo dan Anies imbang selama 3 sesi pertama. Namun, Prabowo tak mampu memaksimalkan 3 sesi berikutnya. Segmen 4-6, Prabowo kedodoran ditanya jawab, ujarnya. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Ganjar Pranowo, performa Ganjar dinilai tak segemilang Anies dan Prabowo. Arif Ki menilai Ganjar kehilangan panggung karena debat panas Prabowo dengan Anies. Selain itu, Ganjar tak mampu menawarkan visi jelas. Di saat yang sama, Prabowo tegas memperjuangkan keberlanjutan dan Anies menyerukan perubahan. Ganjar juga tidak jelas daya tawarnya, atau mungkin ada segmen pemilih Ganjar yang berpotensi lari ke Prabowo, kata Arif Ki. Agung mengatakan Ganjar terlalu banyak memberi umpan matang ke Anies.
Pertanyaan-pertanyaan Ganjar justru menjadi ruang Anies untuk mencuri poin. Satu-satunya panggung Ganjar adalah saat menyerang Prabowo dengan isu HAM. Namun, Prabowo mampu bertahan dengan bagus. Pointer dari Ganjar ini yang paling mencolok soal HAM. Dia bertanya apakah Pak Prabowo menghadirkan pengadilan HAM, tetapi itu dibantah Prabowo dengan menyebut tendensius dan isu 5 tahunan. Ganjar jadi tidak mendapat poin penuh, ujarnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyerahkan penilaian kepada masyarakat atas performa calon Presiden Prabowo Subianto di debat pertama Capres yang digelar KPU. Gibran tak banyak memberi komentar. Dia hanya berbincang dengan jurnalis sebentar sebelum meninggalkan arena debat pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, malam. Yang nilai biar masyarakat, kata Gibran di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Yang nilai biar masyarakat, kata Gibran di kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Debat perdana Capres telah digelar oleh KPU. Tema yang diambil yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Selain Prabowo, debat itu mempertemukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. KPU juga menghadirkan 3 cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming, dan Mahfud MD. Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai performa Prabowo imbang dengan Anies Baswedan selama 3 sesi pertama. Keduanya menghadirkan debat panas, terutama saat Anies menyinggung permasalahan demokrasi. Agung menilai Prabowo tak mampu memanfaatkan 3 sesi berikutnya yang berisi tanya jawab antar capres. Prabowo sering menyudahi pernyataan meskipun sisa waktu masih banyak. Segmen 4-6, Prabowo kedodoran ditanya jawab, ucap Agung. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Selama debat Capres berlangsung, publik, khususnya para pengguna jejaring sosial tidak hanya disuguhkan dengan berbagai pernyataan ketiga pasangan calon, paslon, tentang topik dalam debat. Masyarakat tampak salah fokus, salfok, dengan berbagai hal yang berlangsung selama debat Capres-Cawapres 2024 tersebut. Penasaran apa saja? Ini dia. 1. Baju pasangan Ganjar Mahfud. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mencuri perhatian publik saat memasuki Komisi Pemilihan Umum, KPU. Keduanya tampak kompak berbaju putih dengan tulisan yang berbeda di bagian belakang bajunya. Ada tulisan Satset di baju Ganjar, sementara tulisan Tastes di baju Mahfud MD. Kata satset sendiri mungkin sudah kerap kita dengar, namun kata satset sendiri sebenarnya tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kata satset sendiri merupakan ungkapan yang diambil dari bahasa Jawa. Ungkapan satset dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai cepat, segera, atau lekas. Kata ini kerap digunakan untuk menyegerakan suatu kegiatan atau urusan yang sedang dilakukan. 2. Jingle pemilu. Dalam debat Capres 2024, Komisi Pemilihan Umum, KPU, menggunakan jingle pemilu 2024 berjudul Memilih untuk Indonesia. Jingle tersebut dinyanyikan oleh grup band Coklat dan diciptakan oleh sang vokalis, Kikan Namara. Sontak,
Lagu tersebut menarik perhatian publik, hingga menuai pujian dari warganet di lini masa. 3. Juru bahasa isyarat. Publik menyoroti juru bahasa isyarat, JBI, yang bertugas dalam debat perdana Capres 2024. Sosoknya menarik perhatian saat jingle pemilu 2024 diputar. JBI dalam debat terlihat menikmati jingle baru pemilu dan sangat asyik, sambil bergoyang. 4. Prabowo joget gemoy. Dalam debat Capres 2024, Prabowo menjadi salah satu paslon yang paling ekspresif. Capres nomor urut 02 ini terlihat joget gemoy saat menjawab pertanyaan panelis. Prabowo mendapat kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan panelis mengenai penyelesaian masalah HAM dan separatisme di Papua. Lalu kedua paslon lainnya menanggapi pernyataan yang dilontarkan Prabowo. Ganjar Pranowo menilai solusi yang ditawarkan Prabowo Subianto atas masalah HAM di Papua tidak cukup. Tapi menurut saya rasanya tidak cukup Pak Prabowo, karena dialog menurut saya menjadi penting agar seluruh kekuatan seluruh kelompok di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah itu. Itu menurut saya roots dari masalahnya. Pertanyaan saya simpel saja, apa Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu? Kata Ganjar. Mendengar pertanyaan tersebut, Prabowo langsung menjawab, saya setuju. Jadi, kata Prabowo yang kemudian dipotong oleh moderator debat Capres, Valerina Daniel. Namun, Prabowo tetap ingin menjawab, jadi penyelesaiannya itu, lanjut Prabowo. Kalimat Prabowo kembali dipotong oleh Valerina. Waktunya Bapak jawab setelah mendengar tanggapan dari paslon 1, ucap dia. Tunggu dulu saya mau jawab, ucap Prabowo sambil menunjukkan joget gemoy. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari sekarang. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Debat perdana calon presiden, Capres, dan calon wakil presiden, Cawapres. Pemilihan presiden atau Pilpres 2024 digelar pada hari Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023, di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jakpus. Untuk debat Capres 2024 perdana ini, yang bertarung hanyalah capres dari 3 kandidat yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Debat yang dipandu oleh moderator Valerina Daniel dan Ardianto Wijaya Kusuma ini membahas beberapa topik penting, di antaranya hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Publik, khususnya para pengguna jejaring sosial pun menyoroti debat Capres 2024 ini. Pantauan lini masa Twitter diramaikan dengan berbagai respons mengenai debat Capres 2024. Berbagai tagar pun hingga kini menduduki trending topik X yang sebelumnya Twitter. Bahkan, tagar-tagar debat Capres berada di posisi pertama Twitter kawasan Indonesia. Banyak masyarakat mengklaim bahwa debat Capres-Cawapres 2024 kali ini lebih seru dibandingkan debat Capres sebelumnya. Selain sosok 3 paslon yang menarik perhatian, pernyataan 3 capres saat debat juga membuat masyarakat gregetan. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe,
Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.